Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Marilah kita bersyukur dan memujinya di malam yang penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di saat yang baik ini, yaitu dalam menuntut ilmu syar'i. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang terbuka hatinya untuk melangkahkan kakinya menuntut ilmu syar'i. Padahal ilmu syar'i merupakan keutamaan dan keagungan yang sangat mulia. Orang yang membuka dirinya untuk belajar, kemudian melangkah untuk hadir di majelis ilmu, maka merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam dirinya kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, makna terbaliknya, pemahaman terbaliknya, jikalau Allah menghendaki keburukan dalam diri hamba seseorang, maka Allah jadikan dia jahil, bodoh terhadap agamanya. Oleh karenanya merupakan sebuah kenikmatan jikalau kita bisa belajar ketika orang sibuk, ya, sehingga tidak mampu belajar. Maka beruntung bagi kita yang ringan hadir di majelis ilmu dikala orang berat hati untuk hadir di majelis ilmu. Karena tanda kebaikan Allah kepada kita adalah ini, Allah ringankan kita untuk hadir di majelis ilmu. Tapi kalau sudah malas, kalau sudah mengutamakan kepentingan dunianya, kesenangannya di dunia, maka niscaya itu tanda keburukan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Marilah kita jaga semangat ini untuk terus bisa istiqomah, karena mempelajari ilmu syar'i tidak seperti pelajaran duniawi yang kita kenal dengan jenjang pendidikan dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ada lagi STLR, S campur, nggak ada, udah habis, S3 sudah. Tapi bagaimana dengan ilmu agama? Maka tidak ada batasan. Kata Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, sampai kapan engkau mencari ilmu wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, minal mihbarah ilal maqbarah. Semenjak kita mengenal tulisan sampai kita masuk ke liang kuburan. Jadi sejak kecil sampai wafat itu ending dari mencari ilmu. Sahabat yang agung Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila engkau melihat orang yang berhenti dari belajar, kana ajhala ma yakun, maka dia telah kembali kepada orang yang bodoh. Setinggi apapun pendidikannya, jika merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, maka dia adalah orang yang kembali bodoh. Para ulama mengatakan, la tazalu aliman ma lam yatrukit ta'allum. Engkau dikatakan sebagai orang yang alim selama engkau terus belajar. Fa idza taraktal ilma fatakuna jahila.
Tapi kalau engkau tinggalkan ilmu, maka engkau kembali jadi orang bodoh. Artinya kalau kita sudah mau belajar, itu tanda pertama kebaikan dari Allah. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, itu tanda Allah ingin memberikan ilmu kepada kita. Ya, karena ilmu tidak diraih kecuali dengan jalan belajar. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar, bukan menghayal, apalagi bersemedi ngamalin ini itu. Tidak. Cukup ikhlaskan niat kepada Allah, baru kita ikuti jalannya. Membaca, hadir di majelis ilmu, bertanya, ya, dan lain sebagainya. Dan inilah kita malam ini mengambil salah satu jalan untuk menggapai ilmu tersebut. Kalau sudah kita mau belajar, ya, maka masuklah kita ke dalam dalil-dalil keutamaan tentang orang yang menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah menyebutkan ratusan, bukan puluhan Bapak, ya, ratusan tentang keutamaan, ya, orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, ketika kita rajin untuk belajar, maka kebaikannya bukan untuk kita sendiri. Dia itu meluber. Ya, kalau kita lihat gelas ini, ya, ibarat gelas ini itu Bapak, Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, terus diisi. Nah, minumannya ini adalah ilmu. Kalau ilmu, diri Bapak diisi, diri Ibu diisi terus dengan ilmu, apakah bakal berkurang ilmunya? Tidak, tapi meluber ke orang sekitar kita, ya, kayak gitu. Ke istri kita, oh suamiku suka belajar, oke lah aku belajar. Kata si anak, oh bapakku rajin belajar, oke lah aku pun rajin belajar. Ya. Jadi keteladanan meluber. Tetangga pun lihat, loh kok itu Pak Tomo berangkat tiap malam minggu ke rumah janda apa ke mana ini, ya kan? Ternyata ke masjid, ya, bukan untuk apel, tapi ke masjid, ya, untuk belajar. Pak Tono kemana? Ke majelis ilmu. Ayo, ya kan? Seperti itu. Jadi bisa dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Bahkan hewan, tumbuhan merasakan manfaatnya dari ilmu kita, ya. Sempat kemarin kurban, kalau nggak ada ilmunya gimana Bapak? Ya, kena tendang sapi nanti Bapak, ya kan? Jadi nggak sah sembelihannya nanti, bahaya. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah, ya, sapi pun tidak stres, ya, ketika melihat saudaranya disembelih. Yang menyembelih, ya, tidak salah dalam menyembelih. Seperti itu. Dan insya Allah pada malam ini kita akan kembali membekali diri kita, ya, sebagai bentuk menuntut ilmu kita dalam agama ini. Dan kita masih di kitab yang sama, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, dan kita masuk ke pembahasan tentang, ya, adab dan tata cara dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu Bapak dan Ibu sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin, ya. Wa ma min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Sudah ditanggung, ya, tinggal kita mau nggak mengambil sebabnya, ya. Apa sebab dari rizki Allah? Yaitu bekerja. Bagaimana bekerja? Ada tata aturannya, ada pedomannya dalam Islam. Dan kita kemarin sudah memotivasi para bapak untuk rajin bekerja, menafkahi keluarganya.
memotivasi para pemuda untuk rajin bekerja sebagai bekal untuk menikah dan menafkahi dirinya, kan belum ada yang menafkahi dirinya. Dan sekarang kita akan lanjutkan di antara bentuk perhatian ulama terhadap mata pencaharian ini, mencari rezeki yang halal ini, yaitu apa yang dibawakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan laisal ibadatu indana an tasifa qadamaika wa ghairaka yat'abu laka. Jadi di antara ucapan para ulama terhadap keutamaan orang yang bekerja, bukan orang yang nganggur, yaitu ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah dikatakan ibadah menurut kami orang yang disifati kakinya itu dan tangannya itu dengan bersusah payah. Artinya apa? Kita mensifati orang ahli ibadah bukan dengan sholatnya belaka. Kuat sekali orang ini, berdirinya lama. Kalau sholat kayak tiang listrik, kokoh, nggak ruku-ruku, kan? Lama. Karena memang semakin lama sholat seseorang berdirinya, maka itu lebih baik. Kata Nabi SAW, afdalus sholah atwaluha kunutan. Sholat yang paling baik adalah yang paling lama berdirinya. Bukan melamun Bapak, tapi membaca Al-Quran. Kalau sudah sholatnya melamun, maka lebih baik cepat-cepat sholat. Jangan lama-lama berdirinya. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, sholat aku tidak lama berdiri aku cintai daripada aku sholat lama tapi tidak khusyuk. Jadi sholat sebentar tapi khusyuk lebih aku cintai daripada lama tapi tidak khusyuk karena banyak pikiran. Mendingan kita fokus. Tapi kalau dia bisa fokus, khusyuk dan lama, maka mantul, mantap betul, bagus, lebih baik. Lalu bagaimana orang yang disifati dengan rajin ibadah, walakin ibda walakin ibda birogi faika fa ahrizhuma summa ta'abbad. Ada yang kurang yang tadi, wa ghairuka yat'abu laka, dan orang lain capek untukmu. Maksudnya apa? Jadi kita fokus ibadah, zikir, sholat, malas bekerja, akhirnya orang lain yang jadi capek untuk kita, demi kita. Ada orang kayak gini? Ada. Contohnya bagaimana? Ada orang yang beribadah kepada Allah, akhirnya orang tuanya lah yang menafkahi dia, yang capek bekerja untuk dia, padahal sudah gede, berjenggot pula, kan? Kayak gitu. Kerjaannya cuma duduk di masjid, ngapain nak? Zikir, Masya Allah. Bekerja nak, nggak mau ini bekerja ini. Seperti ini tercela. Apalagi kalau ada tanggungan, maka haram ibadah-ibadah seperti itu. Haram meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Zikir bagus, ibadah. Tapi kalau sampai menyanyiakan orang yang wajib kita nafkahi, maka berdosa, bukan sunnah lagi. Salah. Yang kedua, contoh yang lain, orang sudah menikah, suaminya gitu, rajin ibadah katanya, ahli zikir, kayak gitu. Istri jadi ahli mikirin gimana supaya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suaminya nggak mau mikir, nggak mau menyingkir untuk bekerja, kayak gitu.
Akhirnya apa? Istrinya turun tangan, bekerja cari nafkah. Naudzubillah. Ini tercela, menjelekkan citra Islam, ya. Ibadah dijadikan alasan untuk menyanyiakan keluarganya. Sampai ada orang yang keluar meninggalkan keluarganya, anak istrinya, tanggungannya demi dakwah katanya, ya, demi dakwah. Dan ketika ditegur, ya, Nabi Ibrahim juga meninggalkan istrinya di padang pasir, Ismail anaknya ditinggalin juga di padang pasir. Allah yang jamin rizki mereka. Nah, gimana Bapak jawabnya? Iya juga ya. Gimana jawabnya? Jangan iya juga. Ini jelas salah. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di padang pasir, siapa yang nyuruh? Allah langsung pakai wahyu. Ya. Ketika Allah menyuruh langsung pakai wahyu, dan ini Nabi Ibrahim nabi, dijamin enggak? Ya, dijamin enggak? Jamin. Nah, ini orang-orang yang keluar berangkat dakwah meninggalkan anak istrinya demi dakwah katanya, ya. Apakah dapat wahyu? Wangsit? Kan tidak. Tidak. Oleh karenanya jangan sampai menyamakan dirinya dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada perintah dari Allah untuk kita pergi kalian dakwah, tinggalkan istri kalian. Nggak ada. Yang Allah perintahkan apa? Tanggung jawab, nafkahi istri kalian, nafkahi anak kalian. Jaga mereka, jangan sia-siakan. Seperti itu. Jadi kebalik, ya, menyamakan dirinya seperti Nabi. Ini salah, kayak gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita anggaplah sama misalkan. Nah, ini metode membantah yang tepat, ya. Kita turuti mau mereka. Oke lah, kita anggap sama misalkan. Tapi itu syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Muhammad. Ada nggak ceritanya Nabi Muhammad pergi meninggalkan istri-istrinya, ya, untuk dakwah? Tidak. Ada nggak satu dalil dari Al-Quran, hadis, wahai Muhammad pergi dakwah? Tidak ada. Jadi istilahnya itu dalam ilmu usul fikih syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Kata para ulama usul fikih, kalau syariat orang terdahulu menyelisihi syariat Nabi Muhammad, maka syariat tersebut jangan dipakai, tidak berlaku. Ya, karena syaratnya Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu, kayak gitu. Ya. Jadi jangan disamakan. Yang lebih parah malah yang nggak paham, ya, baru kenal Islam, baru ya tahu tata cara sholat, langsung diajak keluar untuk dakwah. Ini nambah rusak kepada keluarganya karena menyanyiakan, ya, rusak dirinya, ya, karena membebani apa yang dia tidak mampu, yang ada malah sesat dianya. Rusak kepada mad'unya, objek dakwahnya, yang ada apa? Malah menyesatkan, menyanyiakan dan menyesatkan. Hendaklah kita sabar untuk menuntut ilmu dulu, menuntut ilmu, baru kita, ya, sampaikan apa yang kita tak tahu. Kita berdakwah dengan ilmu tersebut. Jangan semangat 45 saja. Wa ghairuka yat'abu laka, ya, dan orang lain capek untuk kita. Akhirnya kita minta-minta, orang lain yang bekerja kita minta apa? Belum makan 5 jam, ya, 5 hari belum makan. Nah, akhirnya kita kasih, itu kan kita capek untuk mereka, padahal badannya kekal, ya, padahal badannya kekal, kayak gitu. Sangat tercela meminta-minta tersebut. Sampai kata Nabi, orang yang meminta-minta maka hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya nggak bertulang.
ya, badannya ada Pak, kepalanya nggak ada dagingnya. Karena tebal di muka, karena tebal mukanya di dunia, akhirnya Allah balik ketika hari kiamat nggak ada sama sekali mukanya, cuma tengkorak gitu saja. Na'udzubillah. Mau Pak kayak gitu? Nggak mau ya? Maka bekerjalah. Walakin ibda biragifayka fa'ahrizhuma thumma ta'abbad. Hendaklah ya kita mulai dengan apa? Dengan usaha kita. Walaupun makanan kita ringan, sederhana, tempe goreng, ya, tahu goreng, sayur asem, ikan asin, nggak apa-apa. Kita mulai dari makanan yang sederhana apa yang ada. Itu lebih nikmat Pak daripada ya kita harus mengangkat tangan meminta-minta, menjadi beban orang lain kayak gitu. Lebih baik ikan asin hari ini daripada ikan paus besok, betul Pak? Thumma ta'abbad, kemudian beribadahlah. Tuh, nggak lupa beribadah Bapak. Jangan ibadah dulu lupa bekerjanya. Mendingan kita cari nafkah kemudian beribadah. Ini kayak para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelah mereka. Ketika siang mereka ngamalin ayat wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang kalian sebagai tempat mata pencaharian. Ya, artinya apa? Siang hari bekerja kayak gitu. Makanya ada yang sholat di pasarnya, ada yang sholat di tempat kerjanya, ya, kayak gitu. Barulah malam harinya para sahabat ini ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang rajin ngaji ya, terkenal dengan bacaan Qur'annya. Jadi kata para tabi'in itu, kami kalau sudah malam hari itu mendengar rumah-rumah para sahabat itu kayak suara apa? Lebah. Gimana suara lebah Pak? Bukan suara dengkur. Kalau kita suara mendengkur Pak ya, kayak gitu. Atau suara TV kita. Tapi para sahabat itu suara lebah mereka. Kenapa? Karena saking ramenya yang baca Quran, baca mushaf Pak. Bukan baca WhatsApp ya, baca mushaf, ngaji. Ada yang sholat malam kayak gitu, masya Allah. Jadi ditunaikan dengan baik ya. Mereka mengamalkan ayat tatajafa junubuhum anil madajir ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kalau capek ya istirahat dulu Pak, istirahat ya baru bangun kayak gitu, baru bangun. Fa in qila, apabila dikatakan faqad qala Abu Darda, telah berkata Abu Darda, zawalat at-tijaratu wal ibadah. Zawaltu tijarata wal ibadah falam yajtami'a faqtartul ibadah. Bagaimana jika ada orang yang ngeles? Ini ada orang yang ngeles ya, membawa perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Aku pernah menggabungkan jual beli ya, berdagang maksudnya Pak. Aku pernah menggabungkan jadi pedagang dan jadi ahli ibadah ya. Pernah sambil dagang sambil ibadah, digabungkan. Gak bisa digabung. Akhirnya aku pilih ibadah. Abu Darda bilang seperti itu ya, jadi aku tinggalkan jual beli, tinggalkan perdagangan, bisnis, pekerjaan, aku tinggalkan. Aku pilih ibadah. Fal jawabu, maka katakan kepada orang tersebut, ana la naqul inna tijarata la turadu li zatiha bal al-istighna'u 'anil nas wa ighna'ul a'ilah wa ifadatul fadli 'alal ikhwan. Aku tidak mengatakan bahwasannya perdagangan itu, bisnis, bekerja dan lain sebagainya itu tidak dimaksudkan secara zatnya. Artinya apa? Ketika kita bekerja, jangan jadikan pekerjaan itu tujuan utama.
Bukanlah. Jadi jadikan apa? Wasilah. Ya. Tujuan kita ya akhirat. Tujuan kita ya ridha Allah, surga Allah. Adapun apa yang kita lakukan di dunia, ya, mulai dari belajar, menikah, bekerja, ya, beribadah, itu semuanya wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuan berdagang apa? Balil istighna 'anin nas. Tujuan kita bekerja, berdagang dan lain sebagainya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita terjaga dari meminta-minta kepada orang lain. Jadi kita merasa cukup dengan diri kita, nggak bergantung kepada orang lain. Ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk mencukupi keluarga, karena mereka wajib kita nafkahi. Ya, kezaliman dosa yang sangat besar, kata Nabi, jikalau kita menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan kita. Dosa besar. Ya. Kita harus cukupkan mereka, jangan kurang. Sampai-sampai sedekah yang paling baik ya sedekah keluarga kita. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Yang ketiga, agar bisa membantu saudara-saudara kita. Ya, bayangkan, saudara kita masalahnya terkadang masalah ekonomi, makanya kita bantu dengan harta kita. Bang, aku pinjam uang. Ya, untuk apa, Dek? Ya, beras habis di rumah. Ya, belum gajian. Nah, pinjemin. Kita bekerja, punya rezeki lebih, pinjamkan. Kayak gitu. Membantu saudara. Ya. Jangan pelit. Jangan pelit. Karena membantu orang lain adalah ibadah. Ya. Man nafasa kurbatan. Ya. Min kurabi dunya nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang membebaskan dari saudaranya kesulitan di dunia, maka Allah akan bebaskan dari dia kesulitan di akhirat. Mantap enggak? Mantap Bapak. Ya. Di dunia bayarnya di akhirat. Yang kedua, kalau kita minjemin saudara kita 2 kali, kata Nabi, sama dengan sedekah 1 kali. Tuh. Ya. Tapi jangan pula gini, nunggu dia pinjem aja lah, gak usah sedekah ke dia, gak gitu. Ya, kasihan saudara kita butuh perhatian. Terkadang orang gak mau minjem karena menjaga harga diri. Ya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah, makanya kita harus ya punya simpati, perhatian. Oh, saudaraku ini ya agak susah. Oh, tetanggaku ini ya kesulitan, saya bantu. Jangan tunggu dulu dia minta. Jangan jatuhkan wibawa saudara kita. Kita yang harus pinter baca, pinter memperhatikan keadaan saudara kita. Paham? Ini kok teman gak ada keluar ini dari rumahnya, ya mungkin sudah modar dibawa di dalam gitu, dijenguk, niku ya sambil ya bawa apa gitu kan ya, tanya, oh ternyata ada orangnya ya. Alhamdulillah kalau dia masih bisa senyum. Tahu-tahu sakit misalkan ya sambil jenguk kayak gitu. Kasus banyak, apalagi di luar negeri sana. Di luar negeri sana yang tinggal di apartemen, ya nggak di sini ya, di luar negeri sana. Saking nggak perhatiannya kepada tetangga, orang mati pun nggak tahu di dalam. Ya, orangnya sibuk bekerja, ya nggak balik-balik ke rumah. Ditinggalkan orang tuanya yang sudah sepuh di dalam sakit-sakitan. Tahu-tahu apa? Bau busuk. Ketahuan sama tetangganya. Ini kok bau busuk? Ternyata sudah jadi bangkai. Ya. Naudzubillah. Makanya indah sekali kalau kita hidup di ya perkampungan, pedesaan, terkadang masih menjaga tradisi-tradisi seperti ini ya. Berkunjung, menjenguk kayak gitu.
yang sudah mulai terkikis. Naudzubillah. Makanya ya momen seperti ini ya kapan lagi gitu Pak. Bapak pagi sampai sore bekerja ya kan. Orang pun bertamu kadang mau main segan, kecapean Pak. Makanya momen seperti ini majelis ilmu kayak gitu. Itu sebagai wasilah kita untuk mempererat silaturahmi. Ya. Walaupun direkam ya jangan nunggu rekaman turun ya kan. Hadir. Keberkahannya beda. Ya, keberkahannya beda dengan yang hadir. Ya. Kayak gitu. Mentang-mentang direkam nanti aja lah ya kan. Kayak gitu. Seharusnya jangan malah menjauh ya. Karena apa? Terkadang ada aja kelalaian, lupa ya. Lama-lama ya nggak nyimak sama sekali. Kayak gitu. Makanya disempatkan ya. Supaya sempat ya dipaksakan hadir. Beda kalau kita nonton sendiri rekaman gitu kan, sendiri celengak-celinguk aja nggak ada yang nemenin. Ngapain akhirnya? Main HP. Ngapain akhirnya? Tidur, terlewat, muter sendiri, ngomong sendiri rekamannya. Beda kalau hadir langsung, ya kan? Kayak gitu. Jadi fokus, nyimak. Fa'amma in kana al-maqsudu nafsal mali wa jam'ahu wa tafakhur bihi wa nahwu dzalik fa huwa madmum. Adapun jikalau tujuan dari kita bekerja itu tujuannya untuk mengumpulkan harta ya. Kemudian berbangga-bangga banyak-banyakan harta, maka itu tercela ya. Masuk kita nanti ke ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Naudzubillah. Bermegah-megahan telah mencelakakan kalian sampai kalian nyemplung ke dalam liang lahat, liang kubur. Suka pamer ya. Masya Allah sekarang ya berbagai macam media sosial bisa ya memanipulasi. Padahal hidupnya sederhana, tapi pengen terlihat crazy rich, ya kan? Terlihat kaya, ya. Akhirnya foto sana, foto sini, padahal bukan punya dia, ya kan? Seperti itu. Orang yang hidup dengan seperti itu nggak bakalan bahagia hidupnya. Orang yang bahagia itu gimana? Orang yang hidup dengan apa adanya, yang Allah berikannya dia syukuri. Ya la in syakatum la azidannakum. Jangan ikuti ya apa ya keadaan. Temennya masya Allah update ini update itu ya. Dia pun ikut-ikutan, nggak mau kalah. Padahal nggak bisa dia seperti temannya. Nggak usah dipaksakan. Nggak tenang. Ya. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Itu lebih tenang. Lebih membahagiakan di diri kita. Ya, karena rezeki setiap orang beda-beda. Ya. Tapi jalannya jelas. Kalau kita ingin seperti dia, jalannya jelas. Kayak gitu. Tinggal kita ikuti sebab-sebab tersebut. Jadi jangan sampai tujuan kita bekerja ngumpulin, tidak. Jangan sampai. Contohlah para ulama terdahulu, mereka lebih mengutamakan ya membantu orang lain, memenuhi kebutuhan fakir miskin, memperhatikan keadaan orang-orang lemah, ya membantu dengan hartanya seperti itu. Walaupun mungkin iman kita nggak seperti imannya mereka. Ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, jikalau mendapatkan pemberian hadiah misalkan, ya apakah dimakan sendiri? Enggak. Dia habiskan langsung. Dimakan? Enggak. Bagi langsung. Sampai budaknya bilang, wahai ibunda, untuk makanmu besok gimana? Kayak gitu. Kenapa? Enggak mikir besok. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jikalau diberikan hadiah kepada beliau, mendapatkan rezeki misalkan, ya langsung gelar lapar.
Ya, bukan jualan. Beliau gelar lapak, oh siapa yang mau, siapa yang butuh duit datang ke saya kasih. Saya kasih nih, saya kasih sampai habis. Kayak gitu. Atau mereka gunakan untuk ya mencari ilmu. Imam Ahmad ketika kehabisan bekal, ya beliau kerja kuli di pasar. Kerja kuli di pasar. Kayak gitu. Enggak minta-minta, enggak mengatakan aku Imam Ahmad gitu. Enggak minta-minta, beliau bekerja ya. Kalau kita gimana? Investasi ya kan, tabungan ya kan, kayak gitu. Tidak seperti para ulama salaf kita ya. Ini masalah keimanan saja Bapak ya, keimanan. Makanya ini bukti salah satu kenapa para sahabat, para salafus saleh kita menjadi generasi terbaik. Kenapa? Karena dunia nggak di hatinya, ya. Mereka itu di hatinya akhirat. Mereka tuh tahu selalu, ya, teringat dalam hati mereka wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Khairu wa abqa. Rasulullah ketika nyuruh ibunda kita Aisyah untuk memasak kambing dan membagikannya, apa yang dilakukan oleh ibunda kita? Disisakan paha kambing. Karena Aisyah ini paham suamiku ini suka paha kambing. Padahal Rasul bagikan semuanya, ya dibagikan, tapi ditinggalkan untuk Rasulullah SAW. Rasul bertanya, udah dibagikan? Udah, kecuali paha kambing ini. Aku ingat engkau suka paha kambing. Ya, yang tersisa ini apa kata Rasul? Enggak. Ya. Ini bukan yang tersisa. Yang tersisa itulah yang kita bagikan. Tuh. Jadi hakikat harta kita itu yang kita berikan ke orang lain. Ya. Makanya jika ada ya orang fakir miskin, ya, kita lihat ya, kalau kita punya uang kasih. Ada orang datang minta bantuan, kalau kita mampu bantu, ya buka WhatsApp, ya, ada kesempatan donasi, pembebasan lahan tanah, ya kan, ada rezeki, bantu. Ini apa? Ini nggak mungkin sengaja kan ya? Allah mendatangkan itu semua kepada kita. Oh ini pintu kebaikan, ambil. Oh ini pintu kebaikan, ambil. Jangan lewat. Ini Allah berikan nih, Allah sodorkan kayak gitu. Itu dia. Nggak usah buka WhatsApp biar nggak tahu. Aduh. Itu dia sinyal-sinyal dari Allah untuk kita. Berarti ini Allah menginginkan kita kebaikan. Ya ambil bagian di situ. Ambil bagian. Jangan kalah dengan orang ya kaya, ya, kayak gitu. Jangan kalah dengan orang kaya yang dermawan. Kita pun yang sederhana bisa bersedekah semampu kita. Ingat, yang Allah lihat ya bukanlah berapa yang kita kasih, bukan. Ya. Patokan dalam ibadah itu bukan banyaknya, bukan. Yang Allah lihat adalah keikhlasan kita. Keikhlasan. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlas. Setuju Pak? Setuju. Kayak gitu. Setuju. Kalau memang banyak itu jadikan ukuran, ya, niscaya orang-orang kaya saja yang mendapat kebaikan, ya. Nggak ada ceritanya syarat ibadah diterima itu banyak, nggak ada. Nggak ada ceritanya ya buka donasi kalau yang 50.000 nggak diterima, nggak ada. Seperti itu nggak ada. Yang ada kalau engkau nggak ikhlas maka tertolak, maka ikhlaskan. Tenang, janji Allah pasti Pak. Apa? Janji Allah pasti. Wa man aqradallaha qardan hasana yudha'if lahu.
barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan sebuah pinjaman, ya, maka niscaya Allah ganti. Bahkan kata Allah berlipat-lipat gantinya. Maksudnya meminjamkan Allah itu gimana? Bersedekah, berinfak. Itu maksudnya. Allah nggak butuh pinjaman. Loh, kenapa pakai bahasa pinjaman? Kata para ulama tafsir, ini bukti janji kepastian dari Allah, pasti diganti. Orang kalau berhutang diganti nggak? Diganti. Pasti nggak? Pasti. Wajib nggak? Wajib diganti. Orang yang sudah meninggal, ya ahli warisnya yang harus bayar. Makanya Allah pakai istilah minjem, karena pasti diganti. Kayak gitu. Pasti diganti. Allah pasti mengganti orang yang bersedekah. Ini kotak amal sudah berkeliling, misalkan ini sinyal dari Allah. Jadi jangan biarkan dia lewat begitu saja meninggalkan kita. Seperti itu. Contoh saja Bapak ya, biar paham. Ini kadang kalau nggak dicontohkan dengan jelas nggak paham. Jadi jangan dikumpul-kumpulkan. Kumpul-kumpulkan. Masya Allah, makanya saya kagum ada orang, Ustadz, kalau saya meninggal gimana harta sebanyak ini nanti jadi rebutan anak-anak saya. Mereka nggak pandai, nggak kenal agama. Jadi mau saya sebagian mau saya ini kan, ya mau saya wasiatkan. Boleh wasiatkan setengah, nggak boleh wasiat setengah. Wasiat sepertiga, ya. Mumpung ya bapak ibu masih hidup, ya segera ya diwakafkan. Ya, jangan nunggu meninggal dunia atau dengan sebab wasiat. Jangan nunggu itu. Masih hidup, masih sehat, bersedekah sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Enggak ada ceritanya orang sedekah miskin. Bahkan itu pemancing, ya, pemancing. Bekerja sebab, sedekah juga sebab. Ya, jadi ada sebab kauni, ya, ada sebab syar'i. Bekerja itu sebab kauni yang Allah nilai ibadah. Sebab syar'i sedekah. Wal yakun al aqdul ladzi bihi al iktisabu jami'an li umurin arba'ah as-sihhatu wal as-sihhati wal adli wal ihsani wasyafaqati 'ala ad-din. Ini judul baru, ya, judul baru. Tema baru kita, hendaklah akan ya, jual beli. Ketika kita mencari rezeki, hendaklah memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, as-sihhah, keabsahan. Ya, ingat, jual beli itu ada 2 bentuk. Pertama, jual beli barang. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Pak, beli terasi, ya, 10.000, kayak gitu, banyak kali. Ini bendanya apa Pak? Terasi. Jual beli benda, barang, jual beli barang. Yang kedua, jual beli jasa. Ini disebut dengan ijarah. Ya, seperti guru kita mengajar, ya, di sekolah. Jasa, mereka memberikan jasa. Seperti itu. Tukang jahit, jasa. Ya. Tukang bangunan, jasa. Jual beli jasa. Jadi kita membayar jasa mereka. Maka kita perhatikan 4 hal. Pertama, keabsahan, ya. Sah enggak ini akadnya? Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Wal adl, dan keadilan, ya, jangan zalim. Yang ketiga, wal ihsan, dan berbuat baik, ya. Jangan sampai kita berbuat salah, berbuat zalim. Wasyafaqah 'ala ad-din, 'ala ad-dain ini, ya. Dan berkasih sayang, ya,
kepada orang yang berhutang. Kita lihat. Ya betul. Aladdin ini wasyafaqati aladdin, dan berhati-hati ya dalam agamanya. Ya, jangan sampai kita malah melanggar aturan agama dalam masalah seperti ini. Terkadang kita demi berjualan kita tinggalkan sholat kita. Maaf, ini lagi rame-ramenya, nggak mungkin ditinggal, ya, nggak boleh. Ini melanggar asy-syafaqah 'alad din, tidak menyayangi agamanya. Nah, ini awal mula ya hilangnya keberkahan. Kita nggak memperhatikan ya aspek agama. Yang penting laku, kayak gitu. Masa bodoh dengan aturan agama, nggak boleh seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu 4 hal ini. Ya, apapun profesi Bapak, perhatikan 4 hal ini. Karena jual beli itu ada jual beli jasa, ada jual beli barang. Ya. Yang pertama, al-amrul awwal fi sihhah, dalam keabsahan, sah enggak ini? Fa in kana al-aqdu bai'an falahu thalathatu arkan. Kalau akadnya jual beli, maka dia memiliki 3 rukun. Enggak boleh hilang salah satu. Kalau hilang salah satu tidak sah. Yang pertama al-aqid, orang yang berakad, orang yang melakukan akad, ya. Siapa mereka? Pertama penjual, yang kedua pembeli. Ya, kalau ada penjual saja, ya kan? Ya seperti ikhwan yang nggak ada akhwatnya, ya nggak jadi nikah dia. Sama penjual nggak ada pembeli, nggak jadi jual beli. Seperti itu. Ngapain berdiri di pelaminan? Nikah. Mana akhwatnya? Nggak ada. Ya nggak jadi nikah. Ya gitu. Sama. Ya, penjual nunggu di toko, ngapain? Jual beli. Mana pembelinya? Nggak ada. Bapak masih jualan, belum belian, ya kan? Kayak gitu. Nanti ketika datang pembeli, ya terjadilah akad jual beli. Jadi al-aqid, orang yang berakad ini 2 orang. Pertama penjual, yang kedua pembeli. Wal ma'qudu alaih, dan objek yang diperjualbelikan. Barangnya Pak, kalau dia berbentuk barang ya bisa dilihat, bisa diraba, ditimbang, bisa. Ataupun jasa, ada jasanya. Ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada barang. Boleh nggak? Bisa nggak jual beli? Nggak bisa. Ya, Bang beli apa? Beli motor, penjualnya nggak ada. Jadi nggak jual beli? Nggak jadi. Ya nggak ada, kayak gitu. Harus ada barangnya. Gimana jual beli nggak ada barang? Apa yang diperjualbelikan jadinya? Wal-lafzi, ya wal-lafzu, dan ijab kabul. Ya, harus ada ijab kabulnya Pak. Jangan diem-dieman wae. Pembeli datang ke toko, berdiri. Penjual pun diam, ya kan? Gak paham. Mau beli apa, seberapa, gak paham. Kenapa? Penjualnya diam, pembelinya diam. Nah, ini rumus penjual. Penjual itu harus ramah, harus optimis, senyum. Ya kalau acuh tak acuh, manyun aja ke pembeli, ya kapok lah. Assalamualaikum, Pak beli. Mana nih orang nggak ada ditinggalin, nggak bakalan balik nanti. Susah ini nyarinya, penjualnya tidur aja ini, kayak gitu. Ya harus mudah, harus siap sedia, senyum, ya optimis. Pak beli pepaya. Untuk sekarang pepayanya nggak ada, kayak gitu. Untuk sekarang pepayanya nggak ada, ini yang ada mungkin justru ini vitaminnya lebih tinggi, ini lebih manis, ya kan? Kayak gitu. Jangan nggak ada Pak. Udah.
Masa skill seperti itu jualan ya nggak bisa. Ya, tawarkan yang terbaik. Kayak gitu. Mana? Ya. Ar-rukun awal. Sekarang kita akan bahas rukun demi rukun. Ya. Akid, ma'qud alaih dan lafal. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, amal akidu, adapun orang yang bertransaksi, ya, maaf ini bahasa Indonesianya, bertransaksi, orang yang berjual beli, yang melakukan akad, fayam bagi litajir alla yu'amil al-majnun. Hendaklah penjual tidak melakukan akad dengan orang yang gila. Ya, ada orang gila datang ke toko kita, beli, jangan diladenin, nggak sah. Kenapa? Li'annahu ghairu mukallaf, karena tidak mukallaf. Mukallaf itu kapan dikatakan seseorang mukallaf? Ketika terkumpul ya 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga apa? Balik. 3 ini ya. Makanya sholat nggak wajib kecuali atas mukallaf katanya. Ya, mukallaf artinya Islam, balik, berakal. Tapi dalam jual beli maka terkurangi satu mukallafnya. Apa itu? Islamnya. Ya, jangan pula orang kafir, nggak usah ya. Nggak ada seperti itu. Ya. Rasulullah saja jual beli dengan orang-orang Yahudi, nggak masalah. Sampai Nabi ya menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ya. Itulah saking susahnya ya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau membeli gandum dengan jaminan apa? Baju perang beliau tergadai, ngutang artinya ngutang, Pak. Ngutang, beli gandum, ngutang. Padahal beliau sudah wafat itu. Nah, jadi ghairu mukallaf karena dia ghairu mukallaf, ya, tidak berakal. Fala yasihu bai'uhu, maka tidak sah jual belinya. Wala yu'amilul abda, dan jangan berinteraksi dan jangan bertransaksi jual beli dengan hamba sahaya. Nah, zaman sekarang nggak ada. Jangan samakan hamba sahaya dengan pembantu bukan hamba sahaya. Mentang-mentang pembantu, ya tetangga datang mau beli, enggak. Ya kan, hamba sahaya enggak. Pembantu bukan hamba sahaya. Itu profesi, Pak. Profesi. Jadi boleh pembantu beli. Illa an ya'lam annahu ma'dzunun lahu. Ya, kita nggak boleh berjual beli dengan hamba sahaya kecuali kalau kita tahu dia diizinkan oleh tuannya. Paham apa ya? Sekarang nggak ada. Kenapa nggak boleh? Karena dia itu mamluk, dia itu dimiliki, nggak punya kebebasan, nggak punya ya apa ya kemerdekaan diri untuk melakukan suatu hal. Dia harus seizin tuannya. Ya. Zaman sekarang alhamdulillah nggak ada budak, insya Allah. Wa kadzalika shabi, dan begitu juga jangan berjual beli dengan anak kecil. Ya, la yu'amil, enggak boleh. Tidak boleh berjual beli dengan anak kecil. Kapan boleh? Illa an yakuna qad adzina lahul abu awil wasi. Fayasiru bimanzilatil 'abdil ma'dzuni lahu. Kecuali kalau dapat izin dari bapaknya atau dari walinya. Ya, maka dia seperti seorang hamba sahaya yang diizinkan oleh tuannya. Paham ini, Pak? Ada anak kecil beli, datang ke dealer beli motor, jangan.
Kapan boleh? Ketika diizinkan. Ini surat, ya kan? Surat dari bapak saya. Pertama. Yang kedua, jual beli dalam hal yang sepele. Ya kayak permen, ya kan? Makanan ringan, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan pula bapak ngapusi, ya. Mentang-mentang anak kecil, ya dinaikin harganya. Nggak boleh. Itu dia maksudnya kenapa nggak boleh tadi, khawatir merugikan, ya merugikan orang tuanya, ya maka ditutup pintu tersebut. Allah musta'an ya Rabbi. Jangan. Saya teringat cerita apa namanya, anak kecil 3 orang bapak, masih kecil-kecil, umur 6 tahunan lah, 6 tahunan. 3 orang bersekongkol mereka, ya, kerja tim yang sangat bagus. Mereka bekerja sama apa? Untuk beli rokok. Lucunya 3 anak ini, yang pertama, ya anak yang pertama, ya dia nyuri uang dari warung bapaknya. Nggak bilang-bilang pak, makanya dilarang, jangan ladenin anak kecil beli, karena khawatir uangnya hasil mencuri bapak, ya diambil uang dari laci warung bapaknya, ya kan. Kemudian datang ngumpulinlah temennya ini otaknya, nih ada uang, beli rokok sana, kamu ya beli rokok, si B beli rokok, bilang ya beli rokok ke tempat bapakku, ke warung bapaknya, lihat, ambil uang beli ke warung bapaknya, padahal uang bapaknya, tapi yang disuruh orang lain, temennya, ya. Bilang nanti kalau ditanya buat rokok siapa, rokok bapakku. Oh ngeri kan, umur 6 tahun pak. Akhirnya apa, dilaksanakanlah perintah itu, beli rokok buat siapa, buat bapak saya katanya. Ya, makanya ya, jual beli seperti itu jangan diladenin, ini nggak bener ini, ya. Yang diperjualbelikan kayak gituan, ya kan, perkara yang haram. Yang beli anak kecil pula, ini pasti tanda tanya besar. Seharusnya penjual jangan ladenin, nggak boleh kayak gitu. Ini diberikan. Akhirnya mereka apa, berkumpul bertiga pergi ke kebun, ya akhirnya mereka apa, ngudut pak. Anak kecil 3 tahun ngudut, ya jadi ahli hisab, udah pandai, Allah musta'an. Tapi gitu, bangkai pasti kecium, ya kan, ketahuan sama tetangga, dilaporkan, ya habislah, ya kan. Usut punya usut, ternyata seperti itu kejadiannya. Uangnya hasil curian dari laci bapaknya, kemudian diberikan lagi ke warung bapaknya, ya kan. Allah Ustaz. Coba dari mana mereka belajar bapak seperti ini? Kayak gitu. Alhamdulillah, saking rusaknya, ya kan, keluarga kaum muslimin yang mungkin ya teladan dari bapaknya. Kayak gitu. Teladan dari bapaknya yang suka merokok di hadapan anaknya, akhirnya ya ikut-ikutan. Makanya tunjukkan hal yang baik jika engkau ingin anakmu baik. Jangan tunjukkan ya memarahi istrinya di hadapan anak misalkan, jangan. Itu bisa nanti anaknya besar marahin ibunya, ya kayak gitu. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, la tasihhu uqudus shabi, tidak sah akad jual beli dari anak kecil karena dia nggak mukallaf, memang ya nggak mukallaf, ya belum balik. Dan para ulama yang lain mengatakan sah, ya dalam hal tadi beli yang perkara yang sepele, ya makanan mereka, jajanan mereka nggak masalah. Wa muamalatul a'ma indana sahih, dan berjual beli dengan orang buta menurut madhab kami itu sah. Jadi madhab kami ini maksudnya adalah madhab Hambali, karena penulis kitab ini bermadhab Hambali,
sah. Orang yang buta apa? Sah. Yasihu bai'uhu wa syira'uhu, sah baginya jual belinya dan jual dan belinya. Jual belinya sah. Tidak masalah walaupun buta. Bisa dia raba, Pak. Bisa dia raba. Kayak gitu. Pak beli nasi katanya. Nasi. Diraba kok roti ya, ini bukan roti, ini bukan nasi, roti. Kayak gitu. Wa inda Syafi'i la tasih, tapi menurut Imam Syafi'i enggak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak melihat. Padahal barang itu harus dilihat. Ya, seperti kita jual beli ya, misalkan sesuatu yang kita tidak lihat. Saya jual ya ikan di kolam atau burung di langit. Ya, jual burung saya, mana dia, lepas, ya kan? Bapak lihat nggak burungnya? Enggak. Sah nggak? Nggak sah. Beli ikan di kolam, mana ikannya? Masih di kolam. Sah nggak? Nggak sah. Kayak gitu. Beli ayam masih di kandang. Beli telur masih dalam perut ayam, nggak sah. Kayak gitu. Ini hujahnya Imam Syafi'i. Ya, karena tidak bisa dilihat. Ya, dihukumi tidak ada. Tidak boleh, nggak sah. Bai'ul ma'dum, jual beli yang tidak ada. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad sah, karena masih bisa telusuri, diraba misalkan, dicium misalkan, ya kan? Seperti itu. Atau dengan cara yang lain. Wa amma zalamah wa man aktsaru malihi haram fala yanbaghi an yu'amal illa fi syai'in ya'rifu anna 'ainahu halalun, ya. Ini dia perkara yang sangat penting yang terjadi di zaman kita banyak. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, ya, zalim di sini apa maksudnya? Zalim terhadap dirinya, sehingga dia tidak memperhatikan dari mana dia mengambil hartanya, nggak memperhatikan. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u, ya, min aina akhadha malahu amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman, ya, yang mana manusia, orang-orang tidak lagi memperhatikan dari mana hartanya didapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini hadis sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari mengatakan seperti itu. Ya. Gak peduli, yang penting uangku banyak, yang penting kebutuhanku terpenuhi, yang penting anak istriku tercukupi. Nah, kayak gitu tidak dibenarkan. Ya, kita harus wanti-wanti memperhatikan dalam masalah. Nanti kita akan bahas, ya, bagaimana, ya, syariat sangat memperhatikan perkara halal dan haram. Karena taruhannya dunia akhirat, Bapak. Di dunia nggak berkah, nggak tenang hidup, nggak berkah, kurang terus, ya, nggak pernah puas, nggak tenang hati, nggak bahagia. Di akhirat siap-siap neraka menanti. Ya. Ayulah min nabataan suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka, ya, lebih berhak menyantap daging tersebut. Nah, ini dibahas. Adapun orang yang zalim terhadap dirinya, nggak memperhatikan halal haram, dan dia kebanyakan hartanya haram, tuh, ya, kebanyakan hartanya haram. Fala yang bagi an yu'amal, maka tidak selayaknya untuk berjual beli dengannya. Ya, kata beliau, jangan berjual beli dengan orang seperti itu yang hartanya bercampur halal haram. Jangan. Ya. Illa fi syai'in ya'rifu anna 'ainahu halal, kecuali kalau kita tahu, ya, bahwasanya uang yang digunakan untuk membeli barang kita itu halal, maka nggak masalah. Dan ini madhab Imam Ahmad, madhab Hambali, mengatakan tidak boleh kita bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur.
mazhab Hanafi juga seperti itu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ya dalam kaidah fikih dikatakan idza ijtama'a al-halal wal haram fagulibal halal. Ya, apabila halal dan haram berkumpul maka halal kalah. Yang menang haram. Paham ini, Pak? Ibaratnya kalau Bapak air di gelas, Bapak masukin ya najis ke dalamnya, Bapak mau minum. Nah, jadi najis. Gak boleh diminum, gak boleh. Seperti itu kiasnya. Ya. Akan tetapi yang benar ya bahwasannya jikalau kita menemukan orang seperti ini yang hartanya bercampur halal dan haram dan dia berjual beli dengan kita, berinteraksi dengan kita, ya misalkan dia memberi hadiah misalkan, ya para ulama khilaf ya tadi mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan haram. Ada pendapat yang lain mengatakan makruh. Kenapa? Karena syubhat. Kata Rasulullah SAW, al halal bayyin war haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara dua itu ada perkara syubhat yang enggak jelas halal dan haramnya. Maka makruh kita bermuamalah dengannya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, madhab ya Syafi'i. Sebagian ulama madhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, boleh hukumnya bermuamalah dengan orang seperti ini yang bercampur halal dan haram. Boleh kita berjual beli, boleh kita menerima hadiahnya, boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan ini yang kuat. Ya, lebih dekat kepada dalil yang kuat. Dalilnya mana? Yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Menerima hadiah, ya, menerima hadiah. Bahkan Nabi pernah diundang makan oleh perempuan Yahudi dengan ya daging kambing panggang, tapi diracun. Ya, tapi diracun sama wanita Yahudi ini. Nabi makan, sahabat makan, sampai ada yang sudah makan banyak wafat keracunan. Nabi mau makan diperingatkan ya oleh Jibril, jangan makan, itu beracun. Seperti itu. Syahidnya, lihat, Nabi hadir menerima hadiah makan dari siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi kata Allah apa? Akaluna lisuhti. Dalam Al-Quran mensifati orang Yahudi, Allah menegaskan akaluna lisuhti. Mereka suka memakan makanan yang haram, memakan riba. Ya, makanan yang dimurkai yaitu riba. Dalam ayat lain wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Orang-orang Yahudi itu suka bermuamalah dengan riba padahal mereka sudah dilarang oleh Allah. Tuh. Jadi orang Yahudi doyan apa? Bermuamalah dengan riba, perkara haram. Riba kan haram. Tapi Nabi tetap ya menerima hadiah mereka. Enggak, Nabi katakan enggak. Ya, kalian ahli riba, ya kan? Ya. Nabi menerima. Loh, mana itu kan hadiah, mana jual beli? Ada, Rasulullah berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Nah, tadi yang sudah saya singgung ya, bahwasanya Nabi SAW ishtara ta'aman ya. Beliau membeli makanan bid'in dengan ya, baju besi yang tergadaikan. Kayak gitu. Ya, Nabi bermuamalah. Nabi nggak ada ceritanya Nabi, wahai kaum muslimin, dilarang kalian berjual beli dengan orang-orang kafir. Jangan
membeli kepada orang kafir, jangan menjual kepada orang kafir, nggak ada. Nabi berinteraksi karena ini perkara dunia, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, lihat, ini paham Pak dalilnya? Nabi tidak melarang hal tersebut dan Nabi juga tidak menjauhi, ya, berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Lah kenapa orang Yahudi? Kenapa enggak orang Nasrani? Karena di Madinah ya kebanyakan orang Yahudi, Pak. Ya. Orang Nasrani enggak banyak di Madinah. Kayak gitu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kebanyakan Yahudi. Nah, orang Nasrani gimana? Kias. Sama-sama orang-orang kafir. Nasrani kafir, Yahudi kafir. Ya, ketika Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, berjual beli, menerima hadiah dengan Yahudi, ya berarti menerima hadiah, jual beli dengan orang kafir yang lain, Nasrani dan lain sebagainya, boleh. Ya, boleh. Ini dia poinnya. Kecuali kalau kita tahu itu haram, Bapak, ya. Kalau tahu itu haram, maka jangan diterima. Ya. Pak, beli apa? Beli sabun. Ini uangnya. Tapi ini uang riba, Pak, ya. Ngaku dia, ini uang riba, Pak, ya. Atau ini uang curian. Ya jangan diterima, maaf, nggak jadi jual belinya. Loh kenapa? Ini uang haram. Ya, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya sudah. Orang yang bercampur hartanya dengan haram dan haram halal. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW dihidangkan makanan kepada beliau, daging, ya, diberikan hadiah, beliau makan, kayak gitu. Tapi Nabi mengatakan, aku menemukan makanan ini, ya, ketika mau makan beliau, aku menemukan makanan ini, ya, bukan makanan yang halal, tapi ini haram. Padahal daging kambing, Pak. Berarti caranya, akadnya yang bermasalah. Akhirnya orang yang mengundang tadi ngaku, oh iya Rasulullah, jadi gini ceritanya. Ya, aku mau beli kambing, ya, ke tetanggaku. Ternyata suaminya nggak ada di rumah. Akhirnya istrinya lah yang menjual kambing itu. Nggak boleh para istri menjual kambing suaminya tanpa seizin suaminya. Akhirnya saya beli itu kambing tetangga saya tanpa izin suami si tetangga saya itu. Nah, kayak gitu, nggak boleh. Makanya ya, Nabi nggak jadi makan. Nabi bilang atimihil, ya, usara, kasih makan ini kepada tawanan perang, kepada fakir miskin, kasih makan mereka dengan makanan ini. Ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, kalau kita tahu ini haram, jangan diterima, jangan dimakan. Ya. Kalau nggak tahu, sikat. Makanya jangan banyak tanya, Bapak, ya. Loh, Rasulullah kok tahu? Ya dapat wahyu, Pak. Ya, terjaga lambung beliau, perut beliau dari perkara haram. Terjaga. Terjaga. Yang kedua, kalau ada, ya, misalkan riba, ya, bunga dan lain sebagainya, maka jangan dibiarkan, ya, bank yang memilikinya. Jangan, aku mau ngambil tabungan saya aja, jangan. Kayak gitu. Ambil bunganya, kasihkan ke fakir miskin. Seperti itu. Atau kepada fasilitas umum, boleh. Ini syahidnya, dalilnya tadi Nabi menyuruh memberi makan kepada tawanan perang, mereka fakir miskin. Kepada orang-orang yang fakir miskin. Kemudian dalil yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika itu sama budaknya diberikan roti. Ini roti. Akhirnya dia makan. Kemudian dikasih tahu sama budaknya, wahai Abu Bakar, itu roti
sebenarnya itu upah ramalan saya. Jadi ngedukun budaknya dulu. Dulu ketika aku masih jahiliyah, ya kan? Di zaman jahiliyah dulu ada datang orang Yahudi datang kepada saya, ya, ingin minta ramal. Ya saya pun padahal nggak ahli ramal, ya saya cuma tebak-tebak gitu aja katanya. Dan dia pun percaya. Kemarin dia ketemu saya. Akhirnya dia kasih hadiah. Ini upahmu dulu yang telah meramal saya. Ramalanmu tokcer, ya kan? Dikasih upah. Akhirnya saya berikan kepada engkau. Langsung Abu Bakar apa? Ambil telunjuk beliau masukin ke dalam mulut, masukin ke lidah. Akhirnya dia keluarkan dari dalam. Dia muntahkan makanan itu. Lihat. Kalau sudah jelas itu haram, ya tinggalkan, Bapak. Kalau enggak jelas ini haram apa halal, padahal bendanya halal, maka silahkan, ya, kayak gitu, tidak masalah. Paham ini Bapak ya? Paham? Ya. Kalau barangnya jelas haram, baik dari pengakuan ya pemiliknya atau bendanya haram, ya, maka jangan diterima, ya, jangan jadi jual beli. Kalau kita yakin dia ini memang ya dari barang yang haram, dari uang yang haram, maka jangan jual beli dengan dia, jangan menerima hadiahnya. Jadi kalau nggak jelas, ya maka nggak masalah. Yang kedua, orang yang bercampur hartanya itu ada 3 hukum tadi, khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan haram, ini mazhab Hambali dan Hanafi. Ada yang mengatakan makruh, ini sebagian ulama mazhab Syafi'i. Yang ketiga mengatakan boleh. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Jumhur ulama. Mereka berdalil. Salah satu dalil yang lain adalah perbuatan Ibnu Mas'ud. Di mana Ibnu Mas'ud pernah diundang makan oleh orang yang bermuamalah dengan riba. Ya. Orang yang bermuamalah dengan riba. Ya, para sahabat teman-temannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, wah Ibnu Mas'ud itu orang kan suka bermuamalah dengan riba. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, alaihi gurmuhu, dosanya ditanggung oleh dia, kayak gitu. Walana gunmuhu, dan untuk kita kenikmatannya, enak, kita kenyang, ya kan? Kayak gitu. Dosanya dia yang tanggung. Tapi kalau sudah tahu itu haram, ya, dari perkara haram, jangan diterima. Kenapa? Nggak boleh. Karena kalau kita terima, berarti kita setuju. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh kita terima hadiahnya orang-orang yang jelas ya berinteraksi dengan perkara yang haram? Jangan diterima. Karena kalau kita terima berarti kita setuju. Dan kita dilarang untuk setuju kepada perkara yang haram. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Cukup sampai di sini. Ya, insyaallah jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak ada, insyaallah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.